Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa AMTV dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Dan pada kali ini kita masih dengan program yang sama, yaitu program talk show, namun dengan tema yang berbeda, yaitu Al-Azhar Berbagi. Dan seperti biasanya kami selalu mendatangkan narasumber. Kalau yang kemarin atau sebelumnya kami mendatangkan narasumber pria, dan saat ini kita mendatangkan narasumber seorang wanita yang soleha, yaitu Mbak Tika. Apa kabar Mbak Tika? Sehat? Alhamdulillah. Dan pemirsa, Mbak Tika datang di studio bergabung dengan kita, tentunya ingin berbagi program-program yang telah dilakukan oleh LAS Al-Azhar Makassar seperti apa, dan programnya ini apa ini yang nanti kita mau rinci kepada pemirsa Mbak Tika. Nah, untuk program yang akan kita bahas kali ini itu ada beberapa program Pak Iya. Itu diantaranya ada program anak asuh. Program anak asuh, kemudian sedekah Al-Quran. Sedekah Al-Quran, distribusi Al-Quran, dan program ketiga apa ini? Itu Jumat Berbagi. Jumat Berbagi. Kemudian yang terakhir itu apresiasi yatim duafa. Apresiasi yatim duafa. Dari beberapa program disampaikan cukup menarik ya untuk kita bahas. Namun untuk melengkapi sebelum kita merinci pembahasannya, pemirsa, kita saksikan dulu tampilan pertama, yaitu menyangkut program anak asuh. Selamat menyaksikan. Ya, ini kalau kita lihat ada beberapa program, ini anak asuh semua nih Mbak Tika. Ya, ini ada 5 anak asuh. Untuk sementara kami batasi cukup 5 anak asuh ya. Itu yang kami prioritaskan adalah yang yatim, Pak. Ya, ini sebenarnya program yang program rutin. Program rutin daripada LAS LAS dengan Sekolah Islam Al-Azhar. Itu khususnya SD ya. Nah, kalau boleh tahu ini sebenarnya idenya dari mana ini? Programnya apakah dari SD Al-Azhar itu mengidekan kemudian mengikut ke LAS, atau memang karena LAS-nya itu sudah punya program tinggal ditawarkan ke SD-nya? Ya, kalau untuk program yatim ini sebenarnya itu adalah program dari LAS sendiri, kemudian ada ide dari SD yang disampaikan ke LAS Al-Azhar itu sendiri bahwa mereka ingin ada program anak asuh. Program anak asuh. Ya, program anak asuh ini lebih ke adanya orang tua asuh dari guru-guru SD, guru-guru SD yang kemudian berbagi ini Pak untuk anak-anak yatim seperti itu. Nah, boleh saya tahu enggak ini kalau tadi kan kalau kita biasanya begini, kalau kita mendengarkan tentang anak asuh ya, anak yatim, itu biasanya kan mereka di suatu tempat, kemudian di dalamnya ada pengurus-pengurus, kemudian mereka dalam kesehariannya diatur oleh pengurus itu sendiri. Nah, kalau ini sendiri perbedaannya sebenarnya seperti apa? Nah, kalau di LAS Al-Azhar sendiri itu Pak, kami upayakan anak yatim itu yang non-panti. Non-panti yang saya maksud panti tadi, non-panti ya. Non-panti. Jadi kami data dulu di suatu tempat itu anak-anak yatim yang memang butuh kita bantu. Ini bagaimana ini proses pendataannya? Yang mereka di jalan-jalan biasa pakai kostum karakter yang buka karakternya kamu jadi yatim buat kami, atau bagaimana ini? Kalau program asuh anak asuh kali ini Pak, itu anak asuhnya kami ambil dari salah satu pondok tahfiz binaan dari LAS Al-Azhar sendiri. Nah, di situ ada beberapa anak yatim yang kemudian kita data nih berapa anak yatim yang memang layak untuk dibantu. Nah, kebetulan dari pihak sekolah sendiri meminta 5 anak yatim, ya maka kita datangkanlah ke sekolah. Oh begitu ya. Jadi programnya ini mendatangkan mereka ke sekolah Al-Azhar untuk kemudian diberikan bantuan. Itu rutin. Itu rutin tiap bulan. Itu rutin tiap bulan ya. Nah, kalau boleh tahu manajemen di SD-nya sendiri seperti apa? Maksud saya begini. Di SD ini orang tua siswa kah, guru-guru kah, atau siapa ini yang menangani ini? Yang menangani ini lebih ke guru-guru SD. Guru-guru SD ya, yang mungkin ditunjuk sebagai orang tua asuhnya dari. Oh, memang menjadi orang tua asuh. Iya, betul, yang menjadi orang tua asuh dari anak-anak asuh ini adalah guru-guru SD. Jadi dalam hal ini LAS hanya
menyampaikan bahwa ini anaknya, silahkan kamu asuh, Iya, seperti betul. itu kan? Iya, betul. Nah, ada ndak masukan buat mereka, karena kan dalam hal mengasuh ini dan melihat mereka seperti apanya itu dari LAS, dari pihak LAS kepada guru-guru ini tadi, ada ndak syarat yang harus menjadi orang tua asuh? Mungkin istilahnya seperti itu ya. Iya. Orang tua asuh si murid A harus ini, ada syaratnya enggak? Kalau untuk syarat sih Pak, itu tidak ada. Tidak ada ya? Iya, tidak ada, karena untuk menjalankan program ini sepenuhnya kami serahkan sama pihak SD, pihak sekolah, dan orang tua asuh. Mereka akan buat program seperti apa untuk anak-anak asuh mereka. Nah, itu kami serahkan ke orang tua asuh ini. Ya, kami dari pihak kelas itu sendiri cuman memfasilitasi ataupun mendatangkan membantu untuk mendatangkan anak-anak yatim tadi. Ini. Iya. Tetapi begini, oke, tadi kerjasama sama SD Al-Azhar, Iya, betul. dan tidak tertutup kemungkinan pemirsa juga akan ada kerjasama dengan pihak sekolah lain. Setelah mereka diserahkan, apakah diserahkan sudah seperti itu saja atau masih ada pengawasan? Kan kita tahu ya, ini saya tidak bicara tentang guru SD Al-Azhar. Iya. Kita bicara bahwa siapapun sebenarnya bisa mengasuh, tetapi apakah bisa setelah dijalankan? Ini masih ada enggak keterlibatan dari LAS? Oh, tentunya dari pihak kelas sendiri itu tidak lepas tangan, tidak lepas begitu saja Pak. Setelah mereka mendapatkan orang tua asuh, kemudian pihak kelasnya bukan cuma sekedar mendatangkan saja, tapi tetap ada pengawasan. Misalkan aktivitas ataupun kegiatan setelah kegiatan di sekolah itu mereka tetap menjalankan aktivitas menghafal seperti itu, karena itu pun bakalan menjadi program dari orang tua asuh ini, SD itu sendiri, bagaimana mereka pembinaan dari hafalan kemudian pendidikan mereka itu tetap jalan, dan itu menjadi tugas dari LAS Al-Azhar sendiri ya, bagaimana supaya apa yang mereka dapatkan dari SD, dari orang tua asuh mereka itu mereka tetap jalankan seperti dan itu. itu adalah pengharapan. Iya, ya. betul. Nah, kalau kita mau tahu, nah sekarang nih adik-adik yang sudah menjadi anak asuh, mereka seperti apa? Artinya gini, mungkin bisa saja ya, oh ya kamu mendapatkan apa dari orang tua asuh kamu, si A, si B, ada enggak seperti itu? Respon mereka seperti apa? Dan dari LAS sendiri harapannya seperti apa? Artinya pengen sekali mengajak lagi lebih banyak guru untuk menjadikan orang tua asuh, dan atau bahkan bukan guru saja, orang tua murid atau siapa saja. Iya, kalau untuk program anak asuh saat ini yang berjalan itu bantuan ataupun kegiatan yang anak-anak asuh peroleh dari orang tua asuhnya itu yang berjalan saat ini, mereka diajak makan-makan, mungkin itu seru pasti seru di KFC, di McD, yang mungkin sebelumnya mereka belum pernah merasakan. Iya, nah itu alhamdulillah pertama kali mereka ke sana itu terlihat dari wajah-wajah, raut wajah mereka bagaimana mereka sangat-sangat berbahagia. Kemudian bukan cuma sekedar itu Pak, bukan cuma sekedar diajak makan-makan, tapi ada santunan ya berupa parcel, kemudian berupa uang saku, mungkin seperti itu. Kemudian diajak berkeliling sekolah Al-Azhar ya, yang mungkin berbeda lah dengan sekolah-sekolah mereka, dan itu sangat terlihat dari raut wajah mereka, body language-nya mereka Oke. Kembali tadi, ada peluang nggak untuk orang tua murid mengajukan diri selain guru nih ya, untuk menjadi seorang orang tua asuh dengan sistem yang berjalan tadi? Ya, itu ada program yang insya Allah nanti akan berlanjut. Program anak asuh ini akan berlanjut, yang tadinya cuman sebatas teman-teman guru-guru saja, guru-guru di SD Al-Azhar, nantinya akan diperuntukkan ke orang tua, ditawarkan ke orang tua, dan juga anak-anak didik di sini sebagai yang tadinya mungkin anak asuh bisa jadi saudara asuh, seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi
peluang menjadi orang tua asuh daripada beberapa anak yatim. Tadi kan fokus ke yatimnya itu, insya Allah akan dibuatkan program khusus dari Las Al Azhar Makassar. Semoga banyak yang berminat. Oke pemirsa, kita tinggalkan dulu program anak asuh tadi dan kita beralih kepada program selanjutnya, yaitu distribusi Al-Quran. Kita saksikan tampilan berikut ini. Ya, ini ada distribusi Al-Quran nih Mbak Tika. Nih kalau tidak salah ini adalah mungkin program rutin juga ya? Atau seperti apa ini programnya? Ya, jadi ini sebenarnya program yang sangat sangat menarik bagi masyarakat di Makassar. Jadi dibandingkan dengan program-program lain nih Pak, ini adalah program yang banyak diminati ya, sakral sepertinya dan sangat identik ya. Ya, bisa dilihat dari nilai ininya, nilai pahalanya. Semakin banyak yang membaca Al-Quran tersebut, semakin besar lah. Satu ayat saja itu sudah mengalir nih pahalanya kepada menjadi amal jariyah tadi, luar biasa. Donatur. Kenapa kemudian menjadi program unggulan dan paling banyak diminati? Dan untuk kali ini yang kita tampilkan di foto ini di mana ini disalurkan ininya dan kira-kira seberapa besar banyak Al-Quran disalurkan pada waktu itu? Nah, ini untuk lokasi penyalurannya sendiri itu di berbagai daerah. Nah, itu kami prioritaskan di pelosok-pelosok, salah satunya di Goa, kemudian di daerah Takalar, Jeneponto, di pelosok-pelosok Sulawesi tentunya. Seperti itu kami prioritaskan karena pelosok-pelosokan itu biasanya rawan pendidikan nih, pendidikan. Kemudian untuk mendapatkan Al-Quran itu biasanya akses untuk mendapatkan Al-Quran itu biasa agak susah nih. Agak susah. Nah, ini adanya, dan itu mungkin adalah salah satu indikator indikator tentang daerah kampung mana yang kemudian kita berikan bantuan. Ada ndak indikator atau yang mau diberikan itu harusnya seperti ini masjidnya, kampungnya seperti ini, masyarakatnya seperti ini? Karena begini, mungkin saja dalam suatu daerah, dari pihak LAS kayaknya kita harus kasih ke sana, tetapi di sana peminat baca Al-Qurannya tidak. Nah, indikator apa nih yang kemudian dibuat sebuah garis tegas? Kita simpulkan akan distribusi ke sana. Iya, ini salah satu indikatornya itu tadi. Yang tadi salah satunya adalah itu peminat masyarakat dalam membaca Al-Quran itu besar. Antusias mereka untuk belajar membaca Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran sendiri itu sangat besar. Dan kemudian kami bukan cuma sekedar distribusikan saja, tapi ada pembinaan juga. Ya, mungkin dari Las Al Azhar sendiri, kemudian kerjasama dengan dai-dai yang ada di pelosok tersebut. Mungkin dengan program yang berbeda tetapi berkesinambungan. Iya, betul. Nah, jadi Al-Qurannya bukan cuma sekedar didistribusikan. Takutnya kalau cuman sekedar distribusikan selesai, numpuk saja, menjadi bahan koleksian di masjid-masjid, tetapi tetap dipantau apakah memberi manfaat atau tidak. Karena mungkin begini, setelah didistribusikan, disimpan, tetapi kalau kemudian tidak terbaca, mungkin amal jariahnya juga tidak beda lagi ya. Mendistribusikan ada, kemudian ada yang baca, beda lagi, kan seperti itu. Mbak, ini luar biasa sekali tentang penyaluran Al-Quran yang diberikan kepada beberapa kampung atau mungkin masjid yang memang tidak begitu saja, tetapi memiliki indikator-indikator kampung, masjid mana saja yang kemudian akan diberikan. Ada pertanyaan satu lagi nih Mbak Tika, apakah pemirsa AMTV bisa merekomendasikan? Nah, jadi terlepas dari indikator yang ditetapkan oleh LAS, Mbak Tika mau kerjasama nih, mau ke masjid A, langsung tuh didistribusi, bisa nggak seperti itu? Iya, bisa sekali Pak. Ini selama ini juga banyak donatur-donatur kami nih, dan mereka menginginkan masjidnya harusnya di sini atau di kampung mereka. Betul. Karena kan kami
terbatas juga dari segi mungkin akses untuk menuju lokasi tersebut, atau mungkin pengetahuan kita tentang lokasi-lokasi yang mungkin memang layak atau butuh untuk dibantu dari segi Al-Quran ini tadi masih kurang ya. Itu kami cukup terbantu lah ketika ada donatur-donatur yang kemudian meminta memberikan donasi, kemudian meminta maunya ke sana, dan betul. itu sudah sering terjadi seperti itu Sudah ya. Dan jadi pemirsa tidak perlu ragu ya. Jadi kalau memang ada pemirsa yang berniat dari hati atau lubuk hati yang paling dalam ingin mendonasikan, ini dalam bentuk Al-Quran ya, bisa dalam bentuk Al-Quran dan atau bisa bentuk juga, lainnya kemudian dibantu oleh LAS bisa. untuk membelikan Al-Quran, pengadaan Al-Quran, maaf ya. Oke. Seru sekali ya. Jadi dalam beberapa program sebelumnya dijelaskan oleh LAS ini, program yang sangat bermanfaat dalam setiap kegiatan. Dan pemirsa, masih ada program yang tidak kalah menariknya dari LAS Al-Azhar, yaitu program Jumat Berbagi. Mari kita simak bersama. Nah, ini Jumat Berbagi. Kalau tidak salah dari beberapa pertemuan kita sebelumnya, memang Jumat Berbagi ini adalah program rutin ya. Dan kali ini nih di mana nih, Mbak, program Jumat Berbaginya? Iya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu, Pak, program Jumat Berbaginya itu kami sinerginya ya tentunya sinergi antara LAS dengan Sekolah Islam Al-Azhar ya, khususnya dengan TK. Ini identik ya dengan TK ya, Jumat Berbagi. Dan kalau boleh dilihat ini di mana nih? Nah, ini beda lagi. Kali ini beda. Kami yang kemarin dengan TK, nah kali ini dengan SMP, Pak. Oh, dengan SMP. Iya, SMP. Nah, adanya momentum Jumat Berkah ini dimanfaatkan nih oleh siswa-siswa SMP untuk kemudian berbagi kepada saudara-saudara tunanetra. Ya, jadi ini ke salah satu panti tunanetra di mana yang orang-orangnya tunanetra ya, yang di dalam itu tunanetra. Dan ini yang diberikan apa ini? Ini identik dengan ketunanetraan mereka atau apa ini? Kalau ini bantuannya berupa sembako dan makanan siap saji. Ya, ini memang lebih ke permintaan dari siswa-siswa SMP. Seperti sendiri. apa ya? Seperti itu. Dan jadi kalau kita saksikan mereka cukup senang ya. Iya. Jadi murid-murid cukup senang melaksanakan kegiatan ini karena ternyata ini bukan LAS saja ya. Jadi dalam suatu kegiatan itu tidak harus semuanya LAS, tetapi begitu ada mitra kerjasama mereka pun bisa turun ke lapangan atau seperti apa betul, nih? Pak. Dan teknisnya ini seperti apa nih, Mbak Tika? Mbak Tika langsung ke lapangan, tunjuk areanya, atau juga memberikan informasi ke adik-adik kita bahwa harusnya seperti ini. Iya, kalau untuk lokasi sendiri itu yang menentukan lokasinya itu ada dari LAS Al-Azhar. Kemudian untuk teknis programnya, pendistribusiannya itu tentunya kami komunikasikan dengan pihak sekolah juga. Mereka pengennya seperti apa, dan pada saat ini untuk pendistribusian, untuk menyiapkan makanan, penyiapan makanan siap sajinya itu dari LAS. Kemudian untuk dari sembakonya sendiri itu yang menyiapkan dari pihak sekolah, dari murid-muridnya, dari pihak sekolahnya. Dan untuk pembagiannya sendiri itu siswa-siswanya yang terjun langsung. Ya, ini menjadi sebagai wadah juga untuk anak didik kita di sini, bagaimana mereka merasakan langsung, mereka menikmati begitu, melihat bagaimana kondisi mereka, kemudian bercerita bagaimana perjuangan mereka untuk bertahan hidup dengan segala keterbatasan yang mereka punya. Dan itulah adalah manfaat yang dirasakan oleh murid dan juga harapan yang sebenarnya memang sangat diinginkan oleh LAS Al-Azhar ya. Kalau kegiatan seperti ini, Jumat Berbagi ini, kalau kita tadi berbicara tentang teknis, kadang ada ndak ya Mbak Tika kendala itu dalam artian begini, mungkin yang diajak kerjasama maunya seperti ini, tetapi sebenarnya ndak bisa. Pernah ndak
ketemu seperti itu. Jadi maunya seperti ini, konsepnya mereka seperti ini. Tetapi dari sisi LAS ini ya mereka orang yang diajak kerjasama. Terus di sisi lain kita punya protokolnya, kita punya aturannya. Harus seperti Penanda dapat kendala seperti itu. Kalau untuk berbicara perihal kendala sih tentunya ada ya Pak. Selalu ada. Iya selalu ada. Tapi bagaimana upaya kami bagaimana supaya adanya kendala itu bukan dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan, untuk menghalangi begitu, untuk menghalangi berjalannya program-program atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial seperti ini. Nah, kendala seperti itu ya tentunya pasti ada dan tetap menjadi menjadi bahan pembelajaran, evaluasi bagaimana supaya semakin lebih baik ke depannya seperti itu sih. Karena tidak tertutup kemungkinan mitra atau siapapun yang dia kerjasama akan melakukan program yang sama sehingga untuk meminimalisir kesalahan yang kemarin dibutuhkan evaluasi. Oke, luar biasa sekali. Dan pemirsa, kalau kita tadi berbicara tentang program yang ketiga yaitu program Jumat Berbagi, dan terakhir kita ada program dari LAS yang juga ikut dilaksanakan yaitu apresiasi yatim duafa. Mari kita saksikan bersama tampilan sebagai berikut. Nah ini seru nih ya, saya lihat ini murid-murid kecil-kecil dengan semangatnya Mbak. Ini apresiasi yatim duafa. Kenapa harus diapresiasi? Ya, ini apresiasi yatim duafanya ini anak-anak yatimnya ini berbeda dengan yang tadi Pak Ayah, yang tadi sebelumnya kami support itu yang kami ambil anak-anak yatimnya itu dari salah satu pondok tahfiz yang kami support juga. Nah, ini dari berbagai sekolah SD yang kami data dan dari berbagai pondok tahfiz juga sih, pondok tahfiz atau yayasan yang kemudian kami data yang memang anak-anak yatim yang memang layak untuk dibantu. Nah, apakah ini program rutin Mbak Tika? Ya, ini salah satu program rutin juga. Tidak beda jauh dengan program Jumat Berbagi tadi. Kebanyakan yang kami prioritaskan memang anak-anak yatim, yang kemudian kalau ini adalah sinergi kami dengan Askrindo Syariah. Iya, jadi bantuannya itu berupa parcel, paket sekolah yang memang dibutuhkan sama anak-anak sekolah anak-anak sekolah dan anak-anak yatim tentunya. Dan berupa uang saku. Iya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Mereka sangat berbahagia sekali. Iya, Nah, ini betul, jadi kalau tadi ini kerjasamanya sama Askrindo ya. Iya. Kemudian Askrindo memilih lokasi ini ya. Mereka yang menetapkan lokasinya ya. Kalau untuk lokasi itu diserahkan sama pihak LAS. Iya. Tetapi kalau kemudian mereka meminta lokasinya itu diturutin. Iya, bisa saja ya. Bisa saja. Kalau memang ternyata layak diberikan. Iya, jadi bukan cuman sekadar kemudian kita menyerahkan saja, tapi memang ketika pihak Askrindonya nih meminta di lokasi ini ya kita asesmen juga nih, melihat juga memang kondisinya layak atau tidak ya. Meskipun mereka rekomendasi harus kemana. Nah ini kalau boleh tahu nih, terlepas dari yang kita tampilkan dari pihak LAS, ada enggak data untuk program ini atau program sejenis ini sudah berapa banyak adik-adik yatim duafa yang telah terbantukan atau masih terus berkelanjutan untuk dibantu? Ini kisaran berapa nih? Ada 1000-an mungkin? Ya, kalau untuk kisarannya itu sudah kurang lebih 1000-an banyak lah, Pak. Dan semuanya terdata dengan baik betul. ya dari. Dan ini harapannya sih ke depannya program-program seperti ini, program-program sosial seperti ini ya tentunya kita berharap terus berlanjut. Semakin banyak juga. Agar semakin banyak yang terbantu. Seperti itu sih. Oke. Terus seperti apa kondisi adik-adik yang mendapat bantuan ini? Jadi kan tadi spesifikasinya ke yatim
Dan saat ini kondisinya setelah mendapatkan bantuan rutin itu seperti apa sih? Karena beda ya sebelum mereka mendapatkan bantuan, sebelum mereka diperhatikan, dan setelah mereka diperhatikan, nah itu seperti apa? Iya, kalau berbicara masalah kondisi mereka ya tentunya mereka untuk semangat bersekolah nih Pak. Iya, misalkan anak-anak. Karena mereka rata-rata bersekolah ya? Iya, memang rata-rata yang Yatim duafa ini yang kita bantu itu rata-rata yang mereka yang bersekolah. Ya, yang bersekolah yang punya semangat untuk tetap melanjutkan pendidikannya itu tinggi. Itu yang menjadi salah satu nilai ini juga menjadi prioritas kita, dari LAS. Kenapa kemudian program ini dilaksanakan? Dan itu sangat membantu mereka yang tadinya mungkin mereka ke sekolah menggunakan pakaian ataupun tas dan sepatu yang mungkin kurang layak dan adanya program-program dari dan bantuan-bantuan dari sahabat-sahabat LAS Al-Azhar nih itu menjadi satu ada kebahagiaan tersendiri ya bagi adik-adik kita bagi adik-adik kita yang terbantu, yang kemudian mereka juga bisa merasakan bagaimana bersekolah dengan menggunakan pakaian yang layak, tas yang layak, dan buku-buku yang mungkin memang mereka butuhkan. Layak, nah, dalam pemberian karena begini kan identik ya, mereka diapresiasi itu memang sangat identik dengan pemberian. Itu bentuknya seperti apa nih? Pemberiannya? Maksudnya gini, dari semua anak yatim mungkin di satu tempat itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Apakah si A kamu sepatu, si B kamu buku, si C baju, atau seperti apa nih? Kalau dari LAS-nya sendiri, terlepas kalau ada mitra. Iya. Kalau untuk bentuk bantuannya sendiri itu biasanya kami komunikasikan sama pihak sekolah, pihak sekolahnya juga atau pihak pengurus. Sebenarnya yang memang mereka butuhkan itu seperti apa. Nah, sejauh program ini berjalan itu memang kebanyakan dari anak-anak yatim yang kemudian menjadi target atau menjadi target untuk kami berikan bantuan itu memang kebanyakan mereka butuh peralatan sekolah yang mungkin dari segi ekonomi yang terbatas atau finansial yang keterbatasan finansial ya mereka tidak mampu untuk membeli pengadaan seperti itu yang mungkin alhamdulillah dengan adanya bantuan dari sahabat-sahabat LAS Al-Azhar itu bisa menjadi salah satu sangat bermanfaat untuk mereka. Ya. Mereka sangat mensupport untuk merealisasikan salah satu program daripada LAS. Ada hal menarik enggak? Karena kalau berbicara tentang ini kadang saya membayangkan begitu ya. Jadi anak-anak yang tadi sepatunya bolong, robek, tiba-tiba kita membawakan hadiah sepatu. Ada hal yang lucu enggak Mbak Tika yang pernah dilihat sendiri di lapangan? Ayo buka parcelnya, saya mau pakai sepatu sekarang, atau oke kita buka tasnya, kita ganti sekarang, atau mereka ya terima dengan kalem-kalem, nanti di rumah baru dia. Ada enggak? Boleh enggak berbagi? Kalau untuk pada saat menerima sih mereka itu kebanyakan setelah mereka terima parcelnya itu mereka langsung bawa itu mereka tidak langsung pakai di lokasi penerimaan, tapi pada saat kami mendistribusikan itu banyak hal-hal yang mungkin sedikit sangat-sangat menggugah hati nih. Banyak yang sekolah-sekolah yang ketika kita berkunjung untuk memberikan bantuan banyak siswa atau anak-anak yang yang akan kita bantu itu yang mungkin tidak memakai sepatu, kemudian kondisi memang datang dalam kondisi tanpa sepatu tanpa sepatu, kemudian kondisi sekolah yang mungkin secara kurang layak dari sisi fasilitas, kemudian kita datang nih Pak, datang membawa bantuan tuh mereka sangat senang. Sangat senang ya. Iya, sangat senang. Mereka sudah tahu sebelumnya enggak, muridnya dulu nih? Mereka sudah tahu enggak sebelumnya bahwa nanti ada bantuan, atau mereka semacam surprise buat mereka? Jadi yang kita ajak berkoordinasi adalah guru-gurunya, pengurusnya, tetapi muridnya sebenarnya tidak.
Iya, Atau mereka memang sudah tahu nih siap-siap menerima hadiahnya sebelum lasnya datang? Tentunya ada koordinasi dengan pihak guru, pihak sekolah, dan itu pastinya disampaikan ke anak-anak, tapi dalam untuk bantuan seperti apa itu mereka belum tahu. Iya, mereka belum tahu, dan itu juga menjadi Pak, menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri, tersendiri untuk bahwa bukan hanya dari sisi ini visi misi, tapi lebih daripada itu. Nah, oke, Mbak Tika mewakili teman-teman dari LAS, harapan apa sih yang ingin disampaikan kepada anak-anak asuh tadi ya, yang penerima yatim duafa setelah program ini berjalan, setelah kita berikan ini itu, dan juga kira-kira apa yang mau disampaikan kepada pemirsa AMTV terkait program tersebut? Mungkin sedikit Mbak Tika ya. Kalau dari saya, dari LAS Al-Azhar sendiri sangat mengharapkan, menaruh harapan harapan besar terhadap adik-adik atau anak-anak asuh. Semoga adanya keterbatasan finansial itu tidak menjadi penghalang untuk mereka tetap melanjutkan pendidikan, kemudian meraih cita-cita, kemudian berkreativitas. Semoga dengan adanya bantuan atau support dari sahabat-sahabat LAS Al-Azhar itu menjadi semangat juang untuk adik-adik kita semua, dan semoga adanya support dari sahabat-sahabat LAS Al-Azhar menjadikan LAS Al-Azhar sebagai wadah untuk bagaimana supaya program-program kami bisa berjalan dengan baik, dan semakin banyak mustahik ataupun saudara-saudara kita di luar sana yang merasakan dan buat pemirsa AMTV seperti apa nih? Mari kita ajak mereka lewat Mbak Tika. Untuk pemirsa AMTV, mari semua tetap mensupport dan mendukung kami sebagai wadah atau lembaga sosial, semakin semangat dan semakin banyak menebar kebaikan dan bermanfaat untuk umat, dan semoga sahabat-sahabat AMTV juga barangkali ingin memberikan bantuan donasinya bisa lewat LAS Al-Azhar. Baik pemirsa, dan Mbak Tika terima kasih banyak atas kehadirannya di studio dan penjelasan diberikan tentang program-program yang telah dilalui. Dan pemirsa, alhamdulillah kita tiba pada penghujung acara. Semoga perbincangan kita pada program Talkshow kali ini dapat memberikan manfaat yang besar buat Anda semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.